Nah, yang Bopo Angkoso sifatnya putih cahaya, diarani Nur Cahyo, atau nek basa Nasrani niki Roh Kudus. Gamane ngono. Mula diarani Puntadewa getih putih, ya kan? Lah, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah itu. Arjuna titisannya Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Pas teman. Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bopo Angkoso itu Puntadewa. Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat sing diarani parikesit. Nah, banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu. Nah, gitu. Saya jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum atau khusus, Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap, monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, iya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya Hamemayu Hayuning Bono. Nah, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya, roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. Satu yang menerima adalah wahyu kasatrian. Wahyu kasatrian itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah, angin itu sifatnya menempati segala ruang, yang sifatnya global. Ya kan? Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani Satrio Pinile lebih dari 1. Itu Satrio Pinile. Nah, gitu. Itu arti secara khusus loh ya. Kedua, wahyu katentreman. Wahyu katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaula alit, ya kan. Kedua-duanya memberikan pengayoman katentreman. Yang ratu ini sifatnya ada di dalang, yang satunya sifatnya ada di bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa, ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Kresna, kan Bathara Kresna. Iya. Itu wahyu katentreman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagaikan seorang pandito, ini diarani Satrio Pinandito itu.
Nah, yang ketiga itu adalah Wahyu Pulung Ratu. Nah, Wahyu Pulung Ratu itu diterima oleh Arjuna yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Mengulur sifatnya banyu kelak manitis lah. Genetika ini mengalir ning putune. Lah sing nampa Wahyu Pulung Ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani satria piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan. Ya toh. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro. Ya bener kan ngono. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan Wahyu Cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu satrio pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian yang diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari Wahyu Pinilih, Wahyu Katentreman, Wahyu Pulung Ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Anu, mulai diarani Wahyu Cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan Cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya ya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawono itu ya ningrat gitu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi satrio piningit itu orang-orang pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wahyu-wahyu itu yang jumlahnya banyak itu satrio pinilih. Berarti satrio pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau satrio pinilih cuma satu, apa berapa? Pining itu sifatnya pandito, namanya Wahyu Katentreman. Itu ada dua, Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya, no. Nek Wahyu Pulung Ratu satu. Diarani Ratu Adi itu terjadi tahun 2040 ke atas. 2040 ke atas. Nek satrio piningit yang diarani mendekat-mendekat ini sifatnya memberikan, jadi iki menjembatani, iki memberikan ketentraman di dunia dulu. Nek wis tentrem lagi jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2040 baru itu yang namanya Ratu Adi. Ratu Adi lagi mungkin 2045 lah gitu. Mas, kalau kita melihat kita kembali ke cerita wayang tadi Mas. Apakah posisi kita sekarang ini kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih di zaman Bratayuda, apakah sudah menginjak ke Parikesit sekarang? Iya. Ini kan ngancik Bratayuda mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini Mas, setelah Bratayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. Belum. Apa nunggu nanti 2040? Nah, ini nggon wayang ini masih posisi pada dalam kandungan, gampangannya kan. Oh gitu ya. Berarti kita masih di zaman Bratayuda Mas ya? Ya, itu. Masih penuh dengan tantangan. Di dalam pewayangan kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada kan. Posisi itu mengandung Parikesit kan, ngono ceritanya gitu. Nah, Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu gitu. Tapi Bratayudanya jaraknya sudah jauh. Bratayuda itu kan setelah Bratayuda kan masih ada pembenahan lagi Mas. Lah sing membenahi sapa? Ya satrio piningit gitu loh. Mas. Jadi wahyu sias Wahyu Katentreman memberikan pemeliharaan. Ya kan, maksudnya ini dandan sing bertugas dandan. Lah sing dadi
Wahyu Pulung Ratu ini mau Ratu Adil mau. Berarti tidak menutup kemungkinan Satrio Piningit akan menjadi Ratu Adil. Bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adil. Ayahnya Ratu Adil. Kan zaman kerajaan ini kan nurun ning anak tuh. Zaman dulu kan turun temurun ya sistem kerajaan itu, misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono loh ya Pak. Ibu Ana Tunggadewi nurun ning Hayam Wuruk kan gitu, yes, seperti itu. Masih lama Mas ya, dari 40. Itu wahyu kita sudah menemukan wahyu katentreman apa zaman katentreman wis apik Mas, wis termasuk bagus. Lah besar-besarnya itu benar-benar yang diarani Gemah Ripah Loh Jinawi itu yang namanya datangnya Ratu Adil yang masih tahun 2000 sekitar 2045 lah. 2000 berarti 2040 ke atas Mas ya. Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun. Udah punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa. Mas, tadi Mas Dinus kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau Lagi kerungu gitu Mas. intinya gini Mas ya, bentar Mas. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil. Otomatis sekarang kan sudah ada Mas. Belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Ya, tapi bapaknya udah ada ya wis bapaknya wis perang malah. Cuman kan di dalam pewayangan itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Broto itu selesai, Pari Kesit lahir. Nah, kan? Di dalam masa pembenahan itu Pari Kesit itu masa pertumbuhan pendewasaan. Itu dan belum ada usia ibarat umur enak 20 tahun wis dianggap Ratu Adil karena kecerdasannya ya sangat. Udarane Wahyu Pulung Ratu. Nek sing diarani Satrio Piningit ya paralek worker itu Mas. Terus gini Mas, terkait dengan Ratu Adil Mas. Tidak menutup kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana Mas Dinus melihatnya? Untuk Ratu Adil yang Jawa ya. Jawa. Tapi Jawa Tengah atau Jawa Barat? Wah, aku rasa tututin rahasia. Tapi yang jelas orang Jawa. Yuginai turunnya seko kerajaan kita dulu, leluhur kita dulu, turun temurun dari Singasari, Kediri, Majapahit, Mataram, terus turun terus.